Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu, kami boleh menyiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh memahami, bahkan melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami lakukan dan kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Kali ini kita akan masuk dalam sebuah tema yang kita ambil dalam sebuah kehidupan seorang hamba Tuhan, ya, seorang tokoh dalam Alkitab yaitu Lea. Nah, kita akan membahas tentang kehidupan wanita yang bernama Lea ini, ya, tentunya lebih dalam, ya, lebih dalam, dan kita bisa mengambil apa yang menjadi pembelajaran dari kehidupan Lea. Tema di dalam khotbah saya ini adalah perjalanan pembentukan hati. Jadi bagaimana seorang tokoh wanita yang bernama Lea ini mengalami perjalanan di dalam pembentukan hati, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, karena kisah ini kita ambil dalam Kejadian 29 ayat 16 sampai dengan Kejadian 30, ya, ayat 24. Nah, karena ini begitu panjang, maka kita akan membagi dalam dua bagian. Nah, bagian pertama ini, ya, kita akan fokuskan di dalam Kejadian 29 ayat 16 sampai dengan 30. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat kisah hidup dari Lea, ini memang cukup unik, ya. Mari kita baca Kejadian 29 ayat 16 sampai dengan 30. Ya, Kejadian 29 ayat 16 sampai dengan 30. Laban mempunyai dua anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik, ya, parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, ya, karena cintanya kepada Rahel. 21. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Ayat 22. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. 23. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Ayat 24. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Ayat 25. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Ayat 26. Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Ayat 27. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Ayat 28. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepada Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Ayat 30. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kisah hidup Lea ini cukup unik. Ketika kita bicara tadi, kita baca di dalam Kejadian 29 ayat 16 atau ayat 17, ya, 16 dan 17, kita firman Tuhan katakan Lea itu adalah putri sulung dari Laban, ya. Apa yang kita dapati? Ternyata dikatakan ketika Lea itu adalah putri sulung Laban, pada waktu bertemu pertama kali, ya, Yakub, ya, digambarkan mengenai Lea dan Rahel, adiknya. Lucu gambarannya, ya. Lea tidak berseri matanya,
Tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Menarik sekali ketika dikatakan bahwa Lea tidak berseri matanya. Lea tidak berseri matanya ini kalau kita ambil dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, yaitu kata rakot. Ya, rakot. Dalam bahasa Ibrani biasanya berarti lunak. Ya. Tetapi maknanya di ayat itu sejujurnya masih diperdebatkan. Bahkan Alkitab Septuaginta dari abad kedua sebelum Masehi menerjemahkan kata ini dalam bahasa Yunani sebagai asthenes. Alkitab bahasa Inggris versi King James ya memakai kata tender atau lunak atau lembut atau lemah ya. Sedangkan versi New International memakai kata weak, lemah. Nah, ada pula yang menerjemahkan sebagai mata yang tidak berseri ini sebagai warna biru atau pucat. Nah, apalagi yang kita bisa dapatkan dari Lea? Komentar dari Rabi Yahudi Rashi ya, mengutip penafsiran rabbinik mengenai bagaimana mata Lea itu menjadi lemah atau menjadi tidak berseri. Ya, di dalam catatan atau komentar daripada Rabi Yahudi Rashi ini dikatakan bahwa dalam kisah ini ditulis ya bahwa orang-orang berkata Laban itu punya 2 orang putri, sedangkan saudara perempuannya Laban yaitu Ribka itu punya 2 orang putra, yaitu Esau dan Yakub. Ya. Nah, putri tertua yaitu Lea akan dinikahkan dengan putra tertua daripada Ribka, yaitu Esau. Dan putri yang muda atau Rahel akan menikah dengan putra yang muda. Namun didapati bahwa kedua putra Ribka yaitu Esau dan Yakub itu sifatnya bertolak belakang. Ya, Yakub adalah pelajari yang takut akan Tuhan, sedangkan Esau adalah pembunuh yang terlibat dalam pembunuhan, penyembahan berhala dan juga perzinahan. Mendengar itu, Lea melewatkan sebagian besar waktunya menangis dan berdoa kepada Allah untuk mengganti calon pasangan hidupnya, sehingga matanya menjadi lunak karena menangis. Ya, menurut kisah ini, ya ini diambil dari rabbinik, ya penafsiran daripada rabbinik. Menurut kisah ini, Allah akhirnya mendengarkan air mata dan doa Lea, maka mengizinkan Lea menikah dengan Yakub, bahkan sebelum Yakub menikah dengan Rahel. Apalagi yang kita bisa tahu dari Lea? Lea diberikan kepada Yakub oleh ayahnya Laban itu dengan sebuah tipu daya. Ya, kalau kita baca tadi ya di ayat yang ke-18 ya, kita baca bahwa Lea diberikan kepada Yakub dengan tipu daya. Yang seharusnya Rahel diberikan kepada Yakub ya, tetapi pada saat itu yang diberikan adalah Lea. Ya. Dan untuk mendapatkan Rahel, ya, Yakub harus berjuang selama 7 tahun. Ya, bekerja pada Laban selama 7 tahun. Dan selama 7 tahun itu ternyata yang didapatkan bukan Rahel, yang didapatkan adalah Lea. Nah, setelah dari itu, akhirnya selama 7 hari pernikahan, setelah selesai 7 hari pernikahan, baru diberikan Rahel sebagai istri Yakub. Setelah diberikan, tapi dengan janji ada 7 tahun lagi Yakub harus bekerja pada Laban. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apalagi yang kita bisa lihat dari Lea? Laban memberikan Lea karena ia menganggap Lea adalah kakak Rahel. Dan di daerahnya tidak biasa kalau seorang adik melangkahi kakaknya. Ya, tadi kita udah baca dalam ayat yang 23 sampai dengan 26. Dan Yakub tadi saya sudah jelaskan harus mengenapi 7 hari perkawinan dengan Lea, barulah diberikan Rahel. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, sekarang coba kita berhenti sejenak. Kita coba untuk memahami kondisi Lea. Tadi berdasarkan fakta, berdasarkan data-data ya yang kita baca di Alkitab, yang kita kita baca juga dari penafsiran Rabi Yahudi Rashi dalam rabbinik, gitu ya. Nah, setelah kita lihat, kita memahami bahwa dari penafsiran Rashi ya, Rashi itu Rabi Rashi ya, itu kontributor utama studi Taurat dari kalangan Yahudi ya, Askesi, bahwa Lea berusaha mengganti
sebagai putri sulung yang mendapatkan Esau anak Ribka. Dia nggak mau. Nah, itu berdasarkan penjelasan rabbinik. Dia nggak mau mendapatkan Esau. Ya, karena kejahatan, karena karakter daripada Esau. Kemudian apalagi yang didapati dari Lea? Dari kecil Lea menyadari bahwa dirinya tidak secantik adiknya. Yang ketiga, yang kemudian nanti dia dapati adalah bahwa adiknya adalah madunya. Ya, dinikahi pada hari ke-8 setelah perkawinannya. Itu kondisi Lea. Nah, kemudian didapati lagi yang sangat menyakiti hatinya adalah bahwa didapati suaminya atau Yakub tidak mencintai dirinya. Padahal kebutuhan manusia adalah dicintai. Jadi kata di dalam Kejadian 29 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa Lea tidak berseri matanya, ya, Lea tidak berseri matanya. Ini mungkin disebabkan oleh luka sejak kecilnya. Jadi Lea mengalami yang namanya luka, dan saat itu menghadapi masalah dengan adiknya, dan masalah dengan adiknya itu seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita melihat ini, bahkan Yakub pun tidak menghendaki Lea karena yang dicintainya adalah Rahel. Bisa dibayangkan, setiap manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi, seperti kebutuhan untuk dihargai. Katakan amin. Seperti kebutuhan untuk dicintai. Nah, apabila kebutuhan ingin dicintai, ingin dihargai, ya, itu tidak didapatkan, tidak dipenuhi, tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami pergumulan demi pergumulan dan masalah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, dari kisah Lea ini kita belajar satu hal, yaitu satu kata: ketetapan Tuhan. Kalau kita belajar bahwa ada ketetapan Tuhan, bahwa Tuhan memiliki ketetapan yang mutlak, yang bisa mengubah ketetapannya adalah hanya Tuhan sendiri. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, saya berusaha untuk kita mempelajari. Paling tidak saya mencatat ada 5 fase, ya, perjalanan pembentukan hati dari seorang Lea. Tentunya 5 fase ini tidak akan kita bahas dalam minggu ini, ya. Minggu ini kita hanya belajar 2 fase saja. Nanti 3 fase berikutnya minggu depan akan saya sampaikan. Ya, baik. Ada 5 fase perjalanan pembentukan hati seorang Lea. Yang pertama adalah fase yang dinamakan fase memenangkan cinta Yakub. Fase memenangkan cinta Yakub. Bapak Ibu Saudaraku, yuk kita baca di dalam Kejadian 29, ya, ayat 31 sampai dengan 34. Kejadian 29 ayat 31 sampai dengan 34. Ini yang saya namakan ketetapan Tuhan. Di mana di dalam ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Ya. Kemudian perhatikan ayat-ayat berikut di mana 3 anak pertama yang dilahirkan oleh Lea, ya. Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Ya, Kejadian 29 ayat 31 sampai 32. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, ya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Perhatikan baik-baik. Fokusnya Lea ketika melahirkan Ruben agar apa? Dicintai suamiku, katanya. Dicintai oleh Yakub. Jadi keinginan Lea adalah untuk dicintai oleh Yakub. Kita bahas lagi.
Di dalam Kejadian 29 ayat 33 dikatakan, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Tuhan mendengar, dia katakan, ya, Tuhan mendengar bahwa karena aku tidak dicintai, ya, maka Tuhan memberikan kepada dia anak yang kedua namanya Simeon. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku, fokusnya Lea masih kepada ingin dicintai oleh Yakub suaminya. Ayo kita bahas lagi, ya. Kejadian 29 ayat 34. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Bapak Ibu Saudaraku, kita perhatikan, ya, dikatakan di dalam ayat 34 ini, suamiku akan lebih erat kepadaku. Fokusnya lagi-lagi adalah dia ingin suaminya erat dengan dia. Dia ingin dicintai. Kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah ingin dicintai. Dan ini yang dicari. Ini adalah fase di mana Lea, ya, berusaha untuk memenangkan cinta Yakub. Inilah fase memenangkan cinta Yakub. Ini menunjukkan bahwa di dalam perjalanan hati manusia, seringkali kita tahu, seringkali kita mengerti, seringkali kita percaya bahwa Tuhan menolong. Tapi sangat disayangkan, fokusnya bukan kepada Tuhan. Ini adalah fase pertama, yaitu fase Lea, di mana dia membutuhkan yang namanya fase dicintai, memenangkan cinta daripada Yakub. Kita masuk ke dalam fase 2. Fase 2 dalam perjalanan pembentukan hati Lea adalah fase menemukan Tuhan di dalam pergumulan atau masalah. Ayo kita perhatikan dalam Kejadian 29 ayat 35. Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ya, itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-35 ini, sepertinya ada sebuah masa antara kelahiran Lewi dan Yehuda, ya, di mana pada masa itu kehidupan Lea berubah. Kok bisa? Kita lihat. Pada Kejadian 29 ayat 34 tadi dikatakan bahwa Lea ingin berusaha mempererat hubungannya dengan Yakub. Namun justru ia mendapat yang lebih dari itu. Lea menemukan Tuhan sendiri. Lea mendapatkan Allah sendiri. Pengenalan akan Allah, Lea menemukan Tuhan sehingga jelas sekali pada saat Yehuda dilahirkan, firman Tuhan katakan, ia sudah tidak fokus lagi kepada memenangkan cinta Yakub. Kenapa? Karena di sini katakan, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Justru dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Dalam dimensi keintiman dengan Tuhan ini, Lea mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ia dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Ya, dengan Tuhan ia dipulihkan segala luka-luka hatinya, kesendiriannya, bahkan lahirlah sikap hati bersyukur kepada Tuhan, meskipun masalahnya belum selesai. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat HomeCC dimanapun berada, pada fase menemukan Tuhan dalam pergumulan atau masalah ini menunjukkan bahwa bahwa pergumulan sudah seharusnya membawa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin. Ketetapan Tuhan lainnya adalah Lea tidak melahirkan lagi setelah Yehuda ini. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat HomeCC dimanapun berada, dalam menghadapi setiap masalah, dalam setiap menghadapi pergumulan, dalam menghadapi setiap peristiwa dalam kehidupan kita, apa yang kita pelajari? Dua hal saja yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa ada Tuhan
di dalam setiap masalah atau peristiwa dalam hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, ada tujuan Tuhan dalam setiap masalah atau peristiwa. Kita belajar dalam fase ini, ya, fase kedua ini, yaitu fase menemukan Tuhan di dalam pergumulan atau masalah. Maka kita harus dapatkan dua hal, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih. Bahwa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, pastikan ada Tuhan di dalam setiap masalah atau peristiwa yang kita hadapi. Amin. Yang kedua, ada tujuan Tuhan di dalam setiap masalah atau peristiwa yang kita hadapi. Masalah atau peristiwa yang dialami oleh Leah, masalah atau peristiwa yang kita alami adalah sarana Tuhan berikan. Sarana yang Tuhan berikan untuk kita untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik, lebih mengenal Tuhan. Sarana untuk kita belajar sesuatu. Katakan amin. Lewat peristiwa, Tuhan itu mau mengajar. Lewat peristiwa, di balik setiap peristiwa, kita harus menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah bagian pertama yang kita pelajari dalam perjalanan pembentukan hati Leah. Perjalanan fase pertama adalah fase dia untuk Untuk dia dapat memenangkan cinta Yakub. Dan fase kedua, dia adalah bagaimana menemukan Tuhan dalam pergumulan atau masalah. Hari ini di mana fokus kita? Ada di fase mana kita? Dalam perjalanan pembentukan hati kita. Adakah kita sama seperti Leah pada fase pertama? Mengharapkan sesuatu dari orang. Walaupun Tuhan tolong, tapi fokus kita bukan pada Tuhan. Tapi fokus kita kepada orang yang kita harapkan. Atau hari ini fase kita ada di fase kedua. Kita sudah menemukan Tuhan di dalam setiap masalah, di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami belajar Tuhan dari Leah, dari kehidupan, dari latar belakang yang memiliki kepahitan, memiliki luka batin, luka hatinya. Dia belajar Tuhan. Dia belajar. Dia mencari, di dalam fase dia mencari bagaimana dicintai, mendapatkan cinta dari Yakub. Tapi Tuhan tetap tolong. Walaupun fokusnya bukan pada Tuhan, Tuhan tetap tolong. Tuhan, hari ini kami mau belajar supaya kami tetap fokus kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kebutuhan terutama kami adalah Tuhan dan bukan manusia. Yang kedua yang kami pelajari dalam fase Leah adalah bahwa setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi, kami mau menemukan Tuhan dalam masalah kami. Kami mau bertemu Tuhan dalam setiap masalah dan pergumulan kami. Dan kami memahami, mengerti tujuan Tuhan dalam setiap masalah, dalam setiap proses yang kami hadapi. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga yang kita cintai. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.